Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wirahadikusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Bunda Philately, di mana channel ini dibuat berdasarkan buku yang saya susun, dan buku ini menampilkan gambar-gambar Bangka Indonesia yang terbit tahun 1948 hingga Agustus 2020 kemarin. Saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang sudah memiliki akreditasi dari Federasi Philately Dunia atau FIP. Kali ini kita akan memasuki pulau ke-8, Kepulauan Bangka Belitung. Bagi teman-teman, tolong channel ini bisa di-share dan subscribe juga, atau memberikan komen. Dan jika ada yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di samping, atau bisa juga memencet nomor telepon yang ada di kolom deskripsi, atau mengunjungi website teguhwirahadikusuma.com, dan bisa memperoleh buku ini juga di Tokopedia dan Bukalapak, supaya bisa, mungkin ada yang ingin membeli dengan cicilan, bisa di situ. Kita akan memulai. Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung berdiri menjadi provinsi ke-29 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 21 November 2000 dengan Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsinya. Kita bisa melihat di perangko itu, bisa info posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di peta Indonesia dan penjelasan singkat mengenai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Kemudian ada bangunan khasnya, yaitu rumah panggung dengan lambang provinsi. Sedangkan untuk faunanya adalah Tarsius barat, binatang malam dengan tubuh sekitar 85 hingga 165 mm, tinggi seberat 80 hingga 160 gram, dengan ekor bisa mencapai 135 hingga 275 mm. Sedangkan untuk floranya adalah Nagasari, pohon besar dengan tinggi 60 meter dan diameter 120 cm, berbatang lurus, bulat torak, dan dengan banir tipis dan lebar. Kemudian untuk cerita rakyatnya adalah Batu Balai. Pada zaman dahulu di tengah-tengah hutan di Mentok hiduplah seorang perempuan tua dan seorang anak yang bernama Dempu Awang, sementara suaminya telah meninggal dunia. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka hidup dari hasil ladang yang ditanami ubi, keladi, dan lain-lain. Karena hasil ladang yang mereka peroleh sedikit sekali, Dempu Awang bermaksud merantau mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia pun mengemukakan maksud itu kepada ibunya. Ternyata sang ibu mengizinkan Dempu Awang merantau. Ia menumpang perahu layar. Karena tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos naik perahu, Dempu Awang bersedia menjadi anak buah di perahu itu. Tak terasa 10 tahun telah berlalu. Berkat doa ibunya, sekarang Dempu Awang telah menjadi seorang yang kaya raya. Namun ia tidak pernah memberikan kabar pada ibunya. Suatu hari Dempu Awang bermaksud pulang ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Dempu Awang ditemani istrinya yang cantik dan anak orang kaya. Sesampainya di pelabuhan, Dempu Awang segera menanyakan keadaan ibunya dan minta tolong kepada nelayan-nelayan itu agar membawa ibunya ke perahu. Dempu Awang ingin memastikan apakah wanita itu ibunya atau orang lain mengaku ibunya. Namun ketika Dempu Awang melihat wanita tua renta itu menaiki tangga perahu, cepat-cepat disuruhnya pelayan untuk mengusir wanita tua itu. Dempu Awang malu mengaku ibunya yang sudah tua renta dan berpakaian compang-camping di hadapan istrinya. Dia menyangkal ibu kandungnya, walaupun ibunya mengingatkan tentang tanda goresan di kening karena bekas luka terjatuh. Dia tidak mendengarkan istrinya. Terimalah ibumu, jangan menjadi anak durhaka dan tak usah malu. Di dalam sampan, ibunya berlutut sambil mengangkat kedua belah tangannya ke atas. Ia memohon kepada Yang Maha Kuasa agar memberikan balasan yang setimpal kepada Dempu Awang. Dempu Awang telah menjadi anak durhaka, tidak mengakui ibu kandungnya. Sewaktu Dempu Awang dan akan berlayar meninggalkan perairan kampung halamannya, tiba-tiba angin ribut serta hujan lebat ditambah guntur dan petir.
Saat itu juga perahu Dempu Awang pecah terbelah dua lalu karam. Setelah angin ribut dan hujan reda, ternyata perahu bersama Dempu Awang telah menjadi batu, sedangkan istrinya menjadi kerak putih. Nah, itu cerita mengenai Kepulauan Bangka Belitung. Besok kita akan melihat atau mereview tentang Provinsi Bengkulu. Jadi kita cukupkan. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di samping, atau bisa juga memencet kolom link deskripsi yang ada di kolom deskripsi. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.